Wagapat M3L Podcast Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita balik lagi di M3L Podcast. Bukan lagi Cekadot. Oke, baik, untuk hari ini kita kembali lagi ya untuk ngobrol-ngobrol ya kan. Dan berhubung ini adalah bulan suci Ramadan, jadi kita ini judulnya adalah ngabuburit ya. Ngabuburit M3L bersama dengan siapa? Langsung kita sambut, ini dia Andi Jigo. Hai. Halo. Andi. Halo. Apa kabar, Bang? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Baik, jadi hari ini kita mau apa ya? Mau ngobrol-ngobrol nih kayaknya. Ngobrol santai. Iya, ngobrol santuy bahasanya. Ngobrol Jadi santuy. kita mau ngabuburit, ya kan? Oke. Iya, bulan suci Ramadan. Jadi kita mau ngabuburit sambil menunggu waktu berbuka, ya kan? Kita mau kenal lebih dalam dengan seorang Andi Jigo. Dalam kali sampai ke perut enggak? Iya, kalau bisa. Jadi kita tahu nih kan bahwasanya Bang Andi adalah seorang vokalis ya. Seorang vokalis band yang kita tahu saat ini ya. Nah, jadi kalau kita mau tanya nih, awal mula dulu dong. Awal mula menjalani atau menekuni karir sebagai vokalis tuh bagaimana ceritanya gitu? Awal mula. Kalau jadi penyanyi sih diajari dari SD. Dari SD. Dari SD itu udah saya itu udah nyanyi. Oh iya. SD. Cuman stuck. Lanjut sekolah. Setelah tamat SMA. Tamat SMA baru mulai lihat teman-teman tuh ada ikut-ikut festival. Oh, festival dulu. Jadi termotivasi juga lah dari teman-teman semua yang ada di sini kan gitu. Asik juga nih ngeband gitu kan. Coba nyanyi lagi gitu kan. Dulu awalnya tuh ada lagu Bumerang gitu. Oh, Bumerang, Pelangi. Kisah. Oh, kisah ya. Kisah aku dan dia bukan? Iya. Kisah kau dan dia ini juga. Oh, itu awalnya. Jadi nyanyi itu Bang hobi atau apa ya, kayak hobi sih, hobi lebih ke hobi. Bukan karena ada keturunan dari keluarga. Ada. Oh, ada. Memang. Siapa? Dari ayah juga ada. Wah, ayah penyanyi. Memang ya basicnya itu yang mendidik untuk jadi seorang vokalis atau penyanyi. Itu ayah. Oh iya. Oh, dari kecil tuh emang udah dididik, udah diajari juga. Kebetulan kita kan punya dua sound. Oh. Jadi kita punya sound. Nah, ayah itu ngedidik tuh waktu SD. Nah, setelah SMA juga dia mulai memperkenalkan saya itu sama salah seorang, sekarang udah jadi legend lah ya. Dibilang kan legend, Bang Wiler. Oh, Bang Wiler. Dia memperkenalkan saya sama Bang Wiler. Terus saya direkrut untuk jadi penyanyi. Oh. Dan seterusnya. Iya, itulah awal. Iya, itu awal mula. Yap. Awal mula menjadi seorang vokalis. Berarti tadi mengikuti festival ya? Festival. Pertama kali tahun berapa tuh? Wah. Tahun 2000 kali ya? 2000. Itu pertama kali, Bang. Di sekolah atau di GOR. Oh, di GOR. GOR sini. Oh, GOR Kisaran. Iya, kalau nggak salah Skyway apa namanya ya? Oh, nama bandnya? Lupa? Enggak, nama ajangnya itu. Oh, ajangnya. Itu bandnya Jigo juga atau? Enggak. Band pertama tuh Bang dulu? Band pertama namanya Lemet. Oh, si Lemet itu Abang dulu ya? Iya. Iya. Lemet band itu. Sebelum toko sebelah make, kita udah pakai. Oh iya. Tapi memang benar-benar Lemet mainnya Lemet lah. Lemet dulu ya? Iya, betul-betul. Itu kan juga udah ganti vokalis juga dulu ya? Lemet itu? Udah. Ya kan? Berapa kali ganti juga itu ya kemarin? Sampai akhirnya tutup ya? Tutup kan? Tutup. Kalau Lemet yang sekarang kan memang cadas gitu kan. Kalau Lemet yang dulu ya betul-betul Lemet mainnya. Oh gitu. Lembek dan melelet. Iya. Oh, karena itu juga mungkin karena namanya Lemet gitu, bukan? Karena memang baru-baru merintis, baru belajar. Masih tahu kunci lah ya. Iya. Jadi betul-betul hancur lah. Berarti dulunya memang langsung, maksudnya penyanyi atau vokalis itu langsung memang ngeband itu, atau pernah dulu jadi apa ya, kayak ngikutin pop singer dulu gitu, solo gitu? Enggak pernah. Langsung ngeband ya? Ketertarikan pada dunia band ini, nah itulah yang memicu untuk saya jadi vokalis. Oh gitu. Berarti sosok panutan tadi itu adalah seorang ayah atau? Ayah ya. Ya lebih konsisten untuk lebih mendorong saya itu untuk
lu lanjutin aja nih, tarik suara gitu. Gitu. Harus perdalam ilmu tarik suara gitu. Iya. Masih ada Bang Ayah? Masih ya. Berarti sekarang masih mengikuti lah ya. Iya. Ibu juga penyanyi juga. Oh iya. Dua-dua penyanyi. Dua-dua Cuman penyanyi. yang lebih mensupport itu Ayah. penyanyi itu Ayah. Oh gitu. Ayah juga seorang vokalis band atau enggak? Iya, entertainer aja, dia penyanyi dangdut, lebih ke dangdut Melayu lah. Oh gitu. Melayu. Sampai sekarang Bang? Enggak, udah pensiun. Udah pensiun ya? Iya. Oh, udah lama juga ya. Iya. Lebih ke bisnis. Iya. Dan Bang Andi ini apa ya, kayak sekarang sudah menjadi pentolan band Jigo ya, Jigo Band. Iya. Ini terbentuknya Jigo Band ini Bang baru kayaknya Bang. Baru 2 tahun. Baru 2 tahun ya. Tapi kayaknya udah melanglang buana. Melanglang melingling. Melanglang melingling ya kan, warawiri ya di mana-mana kayak Jigo Band gitu ya. Kok bisa terbentuk Bang? Sampai enak dengernya enggak? Iya, maksudnya kok bisa terbentuk si Jigo ini gitu? Kenapa namanya Jigo juga itu? Jigo itu sebenarnya sesuai tanggal lahir ya. Oh, G2 5. Iya, itu dia. Jigo kan. Jadi tanggal 25 bulan bulan 13 ya. Iya, sekitar tanggal 25. Jadi aku balik dari Jakarta. Nah, itu dia. Abang dulu maksudnya berkarir di Jakarta, Bang? Di Jakarta sempat. Nah, itu gimana ceritanya tuh? Merantau aja. Merantau ke sana. Pengen ngadu nasib di Jakarta. Sempat bergabung juga sama salah satu Edani. Oh, Edani. Personil Edani, Iwan Saperius, Bang Iwan, Iwan Saperius bergabung. Ada setahun atau 2 tahunan gitu kita kan. Ya mungkin takdir ya beda ya. Memang kita nggak harus di situ kan. Gitu kan. Tetap sampai 5 tahun kita di Jakarta. Saya di Jakarta, akhirnya balik lagi ke kota kisaran tercinta. Niatnya balik itu mau mestain adik, misunat. Oh, di sini mau ada hajatan. Setelah selesai hajatan, balik lagi harusnya balik. Ternyata jarak seminggu masuk COVID. Oh, karena COVID kemarin selesai sudah ya, nggak bisa kemana-mana lagi. Gambling gimana ini? Udah kisaran aja. Coba fight gitu. Fight ya. Dan akhirnya lahirlah si Jigo Band tadi. Nah, tadi Jigo itu terlahir karena tanggal 25 tadi. Nah, terus dan sekarang sudah 2 tahun ya. Semenjak 2019 berarti ya. 2 tahun. Karena COVID kemarin 2020 ya. 2020. Iya. Terus gimana Bang? Ini maksudnya Jigo ini mau dibawa kemana nih Bang? Arahnya nih? Genrenya sendiri atau apa ini? Sebenarnya kalau Jigo sendiri genrenya universal ya. Universal ya, semua ya. Semua. Kita universal karena tergantung selera ya. Saat ini kan program kita hanya untuk menghibur kita kan. Karena kita belum punya karya sendiri yang akan kita launchingkan ataupun terbitkan gitu kan. Jadi ya memang saat ini program kita menghibur masyarakat semuanya gitu kan. Jadi semua genre kita bawa. Semua lah ya. Iya. Pokoknya permintaan dari klien ya. Aja. Silakan Potong kita layani. Angsa, sampai potong ayam angsa. Oh iya, sampai segitunya ya. Pokoknya segala totalitas banget lah ya. Yang dipotong kita potong terus. Potongkan ya. Iya. Terus gini Bang, maksudnya kan ini kan Abang udah lama ya menekuni kayak vokalis lah gitu, nyanyi lah gitu. Pasti ada dong seorang tokoh yang sebagai inspirasi lah kayaknya gitu. Siapa? Artis? Ya artis boleh. Tadi kan kalau dari sosok panutan kan dari seorang ayah. Ya. Nah ini kalau dari kayak ya artis lah, public figure gitu, yang menjadi role modelnya seorang Bang Andi gitu. Siapa kira-kira? Role modelnya ya? Ada nggak? Kayaknya aku nih mirip-mirip dia nih gitu. Kayaknya harus jadi ciri khasnya suaranya kayak dia sih gitu. Ada nggak? Nggak ada sih. Nggak ada ya? Kalau aku dulu lebih tertarik itu pada saat itu ya si SMP lah. Aku lebih tertarik itu sama
SMA kelas 1 lebih tertarik sama suara Celine Dion. Oh, ke sana. Larinya ke situ. Kenapa bisa? Film Titanic kapal. Oh, Titanic. Gara-gara itu. Iya. Oh, jadi karena itu. Jangan bilang karena itu baru tertarik di vokalis, bukan ya? Enggak. Oh, bukan. Enggak, karena suaranya itu Celine Dion itu kan selain suaranya tinggi, bersih. Jadi karena itu mengarah ke sana ya. Tapi emang ada sih arah-arahnya juga ke situ ya, mirip-mirip ya. Tapi ala cowok. Ala cowoknya ya. Iya. Sekarang udah lebih mirip bebek angsa lah. Enggak juga sih bang. Jangan gitu dong ya. Jangan kayak gitu dong. Jangan merendah maksudnya. Kalau dulu SMP, suara standarnya Celine Dion itu kena. Aku nyampe. Oh iya. Sekarang? Enggak. Afgan. Kok bisa? Tapi emang karena usia juga kali. Iyalah, faktor U. Oh. Kita termasuk ke apa ya? Kurang mungkin ya tetap U lah, faktor U lah. Faktor U ya. Tapi masih tetap bagus kok. Masih tetap bagus. Ya. Jadi gini bang, ada nggak sih kayak mungkin tips atau trik gitu kan supaya suara itu tetap bagus? Kecuali tadi memang faktor U ya, itu nggak bisa di ini ya. Maksudnya tetap menjaga suara itu tetap jernih bersih gitu. Ada kayak mungkin apa ya, kayak terapi olahraga atau apa gitu? Kalau olahraga itu pasti seminggu 1 atau 2 kali itu ngapain bang? Diharuskan. Apa itu? Apa aja? Oh iya. Iya, untuk membakar kalori kita kan gitu. Oh, membunuh virus yang berbahaya juga. Kan supaya gitu. Lemak itu nggak mengganggu suara tadi ya. Yang kedua untuk apa? Pernapasan. Nah, itu gimana bang? Pandai saat kita bernyanyi tuh, kita harus pandai-pandai tuh. Mencuri napas. Namanya curi napas. Mencuri napas. Iya. Maksudnya kan sebelum kita bernyanyi ini kan maksudnya kita harus kayak ada latihannya juga, pemanasannya sebenarnya. Pemanasannya juga kayak ada. Mungkin olah bibir atau apa gitu. Apalagi sekarang kan banyak itu di YouTube. Oh gitu. Pemanasannya itu ada. Pemanasannya. Cuman yang apa ya, talenta sebenarnya sih. Lebih ke talenta. Artinya ketika kita membawakan sebuah lagu, kita bisa merasakan feel-nya ataupun rasanya, kita akan enak menyanyikannya. Itu ya. Feel ya pertama ya. Karena jadi kalau lagu itu misalnya kayak tadi requestan universal, orang request, kita kayaknya itu bukan lagu kita gitu. Makanya gak enak juga. Menjadi diri sendiri itu yang sulit. Yang pertama harus membentuk karakter dulu. Karakter kita ya. Iya. Dia mau nyanyi lagu apapun ya terserah. Ya gua dengan lagu gua, dengan karakter gua. Gitu. Tapi ini kayaknya Andi banget nih gitu ya. Walaupun Bang Andi itu bawain lagu apapun, tapi tetap orang dengarnya, oh ini suara Bang Andi. Dulunya pun aku hobi nirukan suara orang. Oh iya bang. Metallica, banting power metal. Hampir banyak yang Jamrud juga ditiru-tirukan. Tapi lama-kelamaan kayaknya nyadar bahwasanya aduh, ternyata bukan harus, ini gitu loh. Kita harus punya jati diri. Iya, ternyata bukan kita gitu. Bukan aku ini gitu. Harus punya ciri khas ya. Jadi mencari karakter vokal itu harus ya benar-benar dicari gitu. Inilah aku kan gitu. Baru dapet lah sekarang ya. Mau nyanyi lagu dangdut, Melayu, pop, Batak, Jawa apa sih, tetap ya dengan karakter kita jadinya. Orang pun dengar dari jauh, oh itu si Polan. Gitu. Ada nggak bang kayak pantangan gitu? Pantangan. Ini pantangan nih kayak makan minum tuh Bang Andi tuh nggak bisa nih kalau makan ini nih, nggak bisa juga nih minum ini. Takutnya, pantangan ya? Suaranya takutnya ganggu nih gitu. Biasanya kan kalau vokalis kan kayak gitu tuh biasanya. Ini gue juga nggak terlalu ini sih karena kan bukan vokalis. Kalau kita mah ya sah-sah aja semua dibantai. Pantangan sih kalau sebenarnya kalau aku pribadi ya nggak ada pantangan. Gas aja. Cuman pantanganku satu, kalau nggak ada kerjaan, nah itu pantang kali itu. Semua sama. Stres. Iya, seperti itu. Kalau nggak ada job tuh pantang kali, jangan sampai itu. Iya dong, iya. Jadi Jigo Band ini bang, kayak sekarang kan lagi hits juga ya, maksudnya di kisaran tuh kan, di mana-mana ya gitu, Jigo gitu. Maksudnya di kafe, di acara wedding juga gitu. Nah ini lebih arahnya ini emang mau tetap menjadi Jigo yang sekarang atau memang ada rencana maksudnya Jigo ini mau kayak gini nih? Program gitu? Sih ada sebenarnya.
Artinya program untuk buat karya. Berarti mau buat lagu dong? Oh iya. Kita ada program ke situ kan gitu kan. Makanya jujur aja sebenarnya aku lebih sekarang ini apa ya? Lebih di manajemen sebenarnya, di belakang layar lah. Oh iya. Lebih banyaknya di belakang layar gitu. Penyanyi kita kan satu ada yang di Jakarta itu si Juar, yang sempat dia jadi juara 1 baru-baru ini di Medan tuh kan. Ada Juar, Dinda, ada satu lagi baru ini namanya si Reza. Oh. Jadi tiga ini punya potensi yang sangat luar biasa. Jadi maksudnya kalau tampil tuh tiga ini tampil atau salah satu? Sebenarnya kalau tergantung jobnya gitu. Tergantung jobnya. Bisa 3-3, kalau misalnya wedding kan turunkan 3-3 gitu ya. Oh, makanya tadi dibilang universal ya. Universal. Apapun genrenya itu. Maksudnya tadi berarti 3 vokalis ini sudah include semua. Include tadi genre lagu tadi. Lagu kekinian Reja. Lagu-lagu kayak lagu daerah, lagu Batak Dinda. Kalau lagu-lagu kayak lagu dangdut, kayak lagu-lagu ada Azwar. Oh, yang keren Bang Andi. Di belakang layar. Oh, di belakang layarnya tetap. Tapi kan tetap juga bintang kejoranya. Bintang kejora ya. Ya berarti 4 dong vokalisnya. Iya, 4. Ada 4 ya. Oh gitu. Berarti tetap ya permintaannya seperti apa langsung tetap diladeni gitu lah ya. Iya. Ya kita berusaha kasih yang terbaik aja kan sama klien kan. Gitu. Karena kan kualitas itu yang paling penting kita utamakan. Betul, siap. Masalah nilai, orang akan memberi kita nilai ketika kita memberikan kualitas. Iya, benar. Oke, ini kan kita sekarang sedang berada di bulan suci Ramadan. Nah, Bang Andi sendiri apa nih kegiatannya? Kalau ngeband kan pasti off ya? Enggak. Tetap Bang? Iya, kita tetap jalan. Jam 5 sore udah ada live. Oh iya, di The Nine. Oh, di kafe. Iya. Itu jam 5. Iya. Live. Sampai menjelang berbuka puasa. Pantesan aja mintanya siang ya ini ya. Oh, dari jam 5 itu sampai malam berarti ya? Iya. Oh, berarti tetap ya? Kegiatannya tetap? Iya. Kirain ngeband tuh off gitu. Enggak ya? Enggak. Tetap ya? Tetap jalan. Setiap hari, Bang? Setiap hari. Sampai nanti menjelang Lebaran juga? Lebaran juga. Setelah Lebaran juga? Juga. Itu kan, Jigo Band. Alhamdulillah. 25. Rezeki teman-teman semua kan gitu. Benar. Rezeki teman-teman semua ya. Iya. Mudah-mudahan lancar terus lah ya. Iya. Insyaallah. Amin. Kita kan berbuat aja. Berbuat aja. Dan sekarang Niko lihat sudah mengembangkan bisnis juga. Toko ponsel, iya, buka toko makanan juga. Terkadang kita gini, kalau tim mau kumpul gitu kan, bingung mau kemana. Oh iya pula ya. Maka terciptalah ponsel itu gitu. Jadi base camp di situ. Bisa nongkrong, bisa ngopi. Iya. Oh gitu. Kita kan bingung nih. Iya benar. Mau nongkrong. Gimana ya gitu? Kalau apa kan tinggal buka malam kan. Iya kita bisa di situ semua. Iya. Berarti rumah di daerah situ, Bang? Daerah situ juga. Oh iya, di Mutiara berarti. Mutiara. Nggak jauh-jauh. Oke. Baiklah kalau begitu, ini ada 2 pertanyaan terakhir tapi nanti kita simpan dulu. Ini kita mau ke program sedikit nih. Nama programnya Tabungan nih. Kasih tabungan buat Bang Andi. Tabungan itu adalah tabur tantangan. Jadi berat. Nggak berat dong, puasa ini. Kita nggak berat. Ini sekedar pertanyaan aja, Bang. Jadi tadi nggak ada itu. Tibu-tibu kau. Bukan tibu-tibu ini namanya surprise. Tadi lain yang kau kasih. Biar nampak dia kejutannya gitu. Biar nampak tesnya tuh, rasanya tuh. Jantung nggak stabil ya. Tadi nggak itu kayaknya. Tadi nggak ada ini, Bang? Nggak ada. Oh iya, tadi kita briefing apa tadi? Yang lain aja. Ada, Bang, ini pertanyaan ini, Bang. Tapi tak susahnya ini, Bang. Apa itu? Tak susah dan gampang juga. Jadi nanti Abang tinggal pilih aja satu di antara 2. Pertanyaan secara cepat, jawabnya juga cepat. Oke? Bisa ya? Walau puasa kayaknya. Iya, harus semangat ya. Oke, sudah siap? Siap. Siap. Baik, pertanyaan pertimi. Nah, ini pertama, Bang.
Pilih tahu atau tempe, ya kan? Tahu. Nah, gunung atau pantai? Hah? Gunung atau pantai? Gunung. Jogging atau swimming? Kalau gunung tinggi deh sedikit. Iya. Jogging atau swimming? Berenang. Berenang. Shopping atau traveling? Traveling. Cinta atau sayang? Sayang. Asik. Kenapa pilih sayang, Bang? Sayang dan cinta itu beda ya? Beda. Oh iya. Oh, ini. Sayang kalau menurut aku. Iya. Iyalah. Kita kan nanya menurut Bang Andi. Kalau sayang itu dia tidak terbatas. Kalau sayang tidak terbatas. Iya. Ke siapapun berarti. Nah itu susah dong, Bang. Kalau cinta kan dia khusus gitu, enggak? Kalau cinta itu terbatas kalau menurut aku ya. Oh, hanya untuk satu orang atau dua orang gitu. Artinya kalau cinta ini kan contohnya kita sama pasangan. Ya cinta-cintaan yuk. Jelas maknanya kan. Iya. Yuk kita sayang-sayangan yuk. Sayang-sayangan itu kan bisa bermanja-manja. Tapi kalau definisi yuk kita cinta-cintaan yuk. Kesannya kan jorok gitu kan. Iya ya. Artinya kan terbatas. Iya. Sampai stuck gitu. Mindset kita berpikir itu. Oh gitu. Kan gitu. Iya. Kalau menurut aku. Artinya kalau kita menyayangi seseorang gitu kan, sayang sama siapa aja. Itu menurut aku pribadi ya, itu lebih dalam gitu. Oh yes. Lebih dalam ya, Iya, kalau sayang ya. Kalau ketimbang mencintai. Mencintai bisa hilang cinta itu. Asik. Beda sama menyayangi kan. Iya benar. Berarti tergantung orangnya sih. Tergantung orangnya. Kalau tanya lagi ke yang lain, bisa aja pilih cinta. Iya, bisa aja. Iya. Karena kalau sayang sama ibu. Iya. Kalau cinta juga sama ibu bisa. Cinta juga sama ibu. Sama kucing bisa cinta. Iya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Luar kota atau luar negeri? Luar kota aja. Turki atau Korea? Korea lah. Oh, Korea ya. Bandung atau Jogja? Bandung. Hijau atau biru? Biru. Ciptaan lagu atau aransemen lagu? Ciptain lagu. Iya, sudah ada lagu Bang, ciptain. Ada? Ayo coba lah nyanyi. Astagfirullahaladzim. Loh itu lagu ini Bang, lagu. Mana ya? Lupa Bang. Tahun berapa waktu itu nyiptain lagu ini? Waktu di Jakarta sama Coba. Judulnya? Kau berarti untukku. Kau berarti untukku. Rapnya dikit. Satu bait aja. Belum terlambat bila kau tahu bahwa langkahmu telah salah. Pulanglah sayang, ini rumahmu, rumah cinta yang kita bangun bersama. Asik. Itu kayak genrenya agak-agak Melayu gitu ya. Pop Melayu. Pop Melayu ya kenanya. Sebenarnya sih lebih ke pop sih. Iya. Tapi ada cengkoknya sedikit. Cengkoknya. Jadi kita tidak menghilangkan asahan. Asik. Iya. Enggak. Kita tahan dulu ya. Lanjut lagi. Pertanyaan berikutnya. Kalau olahraga, pilih basket atau badminton? Badminton. Rendang atau soto? Hah? Rendang atau soto? Soto. Kopi susu atau kopi sanger? Kopi susu. Tengok susunya juga itu. Iya. Malam atau siang? Malam. Penyanyi kafe atau penyanyi wedding? Wedding. Nah, coba alasannya dong. Pengen tahu. Banyak duitnya buat wedding. Oh iya Bang. Iyalah. Kafe kan tapi kalau rutin banyak juga. Banyak juga memang. Tapi kalau wedding rutin mana banyakan? Iya, tapi jarang Bang wedding. Kalau wedding berapa kali dalam sebulan Bang? Jigo bisa 5-6 sebulan? Iya. Wedding? Iya, kalau pas lagi rame. Oh iya Bang. Tapi kalau enggak ya sepi aja. 2. Iya ya ratakan 4 lah ya sebulan ya. Kalau ngeband di kafe 4 sebulan, aduh kecil banget ya. Tapi kalau wedding 4 sebulan, oh iya juga ya. Udah hitungan puluhan ya. Kurang lebih. Wih, bukan kurang lebih, emang lebih. Karena gini kan. Kalau seorang penyanyi ya, misalnya dia di kafe nih nyanyi sendiri. Dia di kafe nyanyi sendiri. Setiap hari dia nyanyi. Cepat atau lambat dia harus ringsek. Mati hancur organ dalamnya. Oh di kafe ya? Iya. Kenapa? Dia nyanyi 2,5 jam. Sendiri setiap hari. Itu berbahaya untuk kesehatannya. Oh gitu Bang? Iya. Itu emang serius? Ini emang serius. Berbahayanya? Karena penyanyi ini dia pakai tenaga yang di dalam perut. Pantesan gini Jadi Bang, kalau setiap malam dia teriak-teriak, itu kan nggak kapasitas dia. Kan ada jatahnya istirahat untuk organ dalam tubuh. Iya. Tapi kan cuma 2,5 jam. 2,5 jam pun. Tapi kalau terus-terusan ya? Setiap hari? Iya juga ya. Kalau dia
kalau dia seminggu 3 kali, it's okay. Kan, gitu. Seminggu 3 kali. Cuman kan terkadang ya namanya daerah ya, daerah kita pun maklum juga kan gitu, tidak sesuai juga kalau misalnya pihak kafe ngasih angka yang wah gitu kan. Bahkan mungkin mereka nggak sanggup kan gitu kan. Makanya nominal angkanya itu ya memang standar, sangat-sangat standar kan gitu untuk kita sebenarnya kan itu. Makanya mau nggak mau mereka harus gempur tiap hari. Tiap hari. Iya ya. Itu jadi trouble untuk seorang penyanyi. Itu jadi trouble kalau dia sempat nyanyi tiap hari. Pantesan Jigo band vokalisnya ada 4 ya kan? Iya. Menutupi itu Kang. Yoi. Oke, pertanyaan berikutnya. Kalau ini 5 pertanyaan terakhir nih. Ini spesialis banget nih dengan seorang Bang Andi nih kalau ini ya. Pilih pop atau rock? Pop sih. Dewa 19 atau Slank? Dewa 19. Ari Lasso atau Anji? Ari Lasso. Buat album atau konser tour? Konser tour. Konser tour. Vokalis band atau solo karir? Vokalis band sih. Vokalis band tetap ya? Iya. Gak mau solo karir? Enggak. Gak mau ya? Tadi konser tour pilihnya Bang, kan belum punya album. Kenapa pilihnya konser tour? Kalau tour ini kan nggak harus punya album. Oh gitu. Kenapa nggak harus album dulu dibuatnya gitu? Kenapa konser dulu gitu? Konser tour. Cari duit dulu, biar ada anggarannya untuk bikin album. Jadi album tuh nggak ada angkanya, kan ada Bang maksudnya? Masuk udah. Album itu akan ada angkanya ketika diterima label. Oh iya. Berapa banyak orang di Jakarta sana yang punya pulang lagi karena lagunya nggak keterima sama label kan juga gitu. Ya. Makanya kenapa lebih baik tour konser tour. Edane itu nggak ngeluarin album, dia banyakin off airnya. Oh iya ya. Berarti cuma single mereka punya karya, mereka punya karya tapi nggak kepake, itu gimana? Iya ya. Nggak ada yang mau karena udah nggak zamannya gitu. Apalagi sekarang ya. Sekarang kayak dunia lebih canggih, itu lebih kayak inilah YouTube ya. YouTube, TikTok, kita buat lagu, masukin ke YouTube, diterima oleh orang banyak, viral, gitu udah gitu ya. Buat sebaik 2 bait masukkan TikTok, kalau seneng orang viral, iya juga bikin tambahannya. Ya kan? Sekarang kan begitu. Iya ya. Kenapa kepikiran sih gue buat TikTok? Kepikiran sih ngerjainnya. Kemarin sempat bikin YouTube, udah buat YouTube? Udah. Apalagi? Kapan? Nggak terkerjain. Aduh, suruh satu tim lah yang mengurus inilah, itu. Rencana mau diprogram lagi. Kemarin itu kan, kemarin itu kan salah program lah. Kita semua kerjain. Kalau butuh tim liputan di sini juga siap, tinggal calling. Padahal itu antusias subscribernya lumayan. Iya dong, lumayan. Apalagi Jigo punya lagu sendiri. Ada itu yang penting. Bakalan dibuat ya. Asik, kebongkar nih. Udah ada lagunya berarti? Gambarannya udah ada. Udah ada ya. Udah berarti ada coret-coretannya udah ada, cuman belum. Lagunya udah, maksudnya cengkoannya itu kayak tadi. Ada udah kan? Ada. Liriknya belum. Ayo udah nanti cengkoannya nanti kita ini. Penting cengkoannya dulu. Nanti di belakangan. Iya. Habis. Tapi tadi gini, ini tadi ada pertanyaan tadi di mana tadi ya Niko ya? Makanya kalau pemirsa nanti mau nanya apa namanya? Subscriber dari M-Trail Mania ya, kalau mau bertanya silakan bertanya kan. Kalau banyak pertanyaan kita akan jawab semua pertanyaan. Mana mereka mau tanya? Nanti kan di komen. Oh iya, boleh. Nanti Bang Andi balas di situ ya? Balas. Siap. Udah subscribe belum? Udah. Betul. Iya. M3L Podcast nggak mungkin kita ini dia. Iya ini dia. Jadi yang mana? Iya. Oke. Nah, 2 pertanyaan terakhir nih Bang yang masih tersisa nih untuk hari ini ya. Jadi rencana dan harapan untuk Bang Andi sendiri tadi kan udah ada harapan ya tadi ya? Iya, harapannya mau buat apa tadi? Kayak album. Pasti. Harapannya sih apa ya? Untuk Jigo atau untuk dua-dua dong. Bang Andi apa harapannya, Jigo apa harapannya? Gitu. Kalau harapanku pribadi ya. Harapanku pribadi itu ketika Jigo itu semakin besar namanya. Itu sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Oh, jadi harapannya Jigo itu Jigo dikenal banyak orang. Iya. Masalah angka ataupun nilai itu hanya bonus.
Yang penting bagaimana cara kita supaya lebih dikenal banyak orang. Dicintai orang kan gitu. Gitu ya. Sayangin orang. Jigo ini disayangin orang. Makanya kalau saran Niko kayaknya harus buat karya tadi bang, lagu Jigo. Rencananya itu. Niko ada lagu bang. Apa itu? Nanti kalau mau nanti Niko kasih. Niko ada ciptaan lagu satu. Memang dirimu. Kalau diterima. Boleh. Kalau nggak diterima juga ya harus diterima gitu kan. Maksa ini. Iyalah. Oke, sip. Nanti di situ pencipta. Dengar ya pemirsa. Pencipta. Yeah. Ini Niko mau kasih lagu sama Jigo. Asik. Kita tunggu lagunya. Semoga diterima. Rupanya nggak diterima. Insya Allah. Insya Allah. Baik, satu lagi nih. Biasa kan kalau ya apa ya, kan udah malang melintang juga nih sebagai vokalis. Pasti kan ada kata-kata motivasi yang biasanya menguatkan diri dan kalau bisa hari ini di-share ke M3 Mania gitu. Untuk orang yang mungkin mau bentuk band ya baru sebulan bubar, 5 hari bubar, mau jadi vokalis tiba-tiba nggak pede atau apa gitu. Nah, jadi, kalau dari seorang Bang Andi sendiri, jadi begini ya, hidup gimana? Ini kan nggak mudah. Iya dong, nggak mudah dong. Terkadang gini, kita mengerti sedikit musik tapi udah langsung hitung angka. Gitu. Artinya begini. Kita berbuat yang terbaik, kan gitu kan. Berbuat aja yang terbaik. Nanti akan ada hasil yang setimpal dengan perbuatan kita. Iya. Jadi terus berusaha, terus berusaha. Sama kayak M3 Podcast ini kan nggak gampang ya. Nggak langsung angka dulu kan. Nggak bang. Iya kan. Iya. Nah begitulah yang seharusnya kita lakukan dalam berarti semua ini. Proses bang. Proses. Jangan langsung. Nikmati proses. Jalani proses. Kau akan ketemu pada titik yang ingin kau capai. Percaya itu. Memang pada dasarnya nggak berat. Nggak gampang. Sama kayak pertama aku dulu merintis di sini, nyanyi sendiri sama gitar, tunggal. Iya, belum ada band sampai berkeringat-keringat. Cuman keikhlasan itu, fight. Kita laki-laki nih men, ya kan? Kita laki-laki, kita fight. Gue laki-laki nih. Gue senang dengan pertempuran. Aku cinta dengan pertarungan. Ketika kita mencintai pertarungan dalam hidup ini, kita akan ikhlas menjalani apapun. Kan gitu. Ya, karena kita nggak langsung melihat hasilnya, tapi kita akan menjalani prosesnya. Bertarung lu, fight. Iya, benar-benar. Orang akan melihat, kok segininya perjuangannya, gitu. Hebat juga perjuangannya, kan gitu. Jadi nggak juga sekonyong-konyong apa yang dilihat orang Jigo ini namanya lumayan besar biasaan gitu kan. Nggak langsung buat plek-plek. Jadi nggak ya. Kita racik, proses, gitu. Iya, Kita tawarkan, ada yang diterima, ada yang nggak diterima, kan gitu. Ada yang seneng, ada yang nggak seneng, kan gitu. Kelemahan kita kan terkadang kalau ada orang yang seneng, wah kita bangganya setengah mampus. Tapi ketika ada orang yang nggak seneng, kita mengutuk sekutu-kutuk gitu. Nah, itu yang paling pantang itu, paling jangan sampai kita lakukan lah artinya kan gitu. Mau senang mau nggak senang kita berbuat terus. Dengan sendirinya orang akan datang ke kita. Oke, berarti intinya adalah proses. Nikmati proses. Jalani proses. Siap. Fight dan bertarung. Oke, siap Abang Da. Iya, baik. Dan kayaknya untuk perbincangan kita hari ini, ngabuburit kita ya kan. Ngabuburit nih hari ini sudah tuntas ya. Terima kasih untuk Bang Andi. Siap. Ya kan, pokoknya sampai nanti menjelang buka puasa bisa ya lancar dan besok juga bisa puasa lagi ya kan. Nah, tentunya juga kita mohon maaf juga nih dengan sambutan yang ala kadarnya. Ya kita nggak bisa siapin apa-apa soalnya kan lagi puasa. Iya, udah paten kali nih, udah ada Harley-nya nih. Pokoknya nanti kapan pun diundang jangan kapok. Siap. Harus. Ini kan sendiri nih nanti sama teman-teman Jigo dong. Bisa. Rame-rame ya kan. Nanti. Pokoknya untuk M3 Podcast, untuk Niko. Menjilat.
Ya udah kalau begitu. Terima kasih lagi Bang ya. Thank you banget ya. Pokoknya untuk M-Trail Mania semuanya tetap saksikan M-Trail Podcast. Jangan bosan-bosan untuk terus dukung kita juga. Pokoknya kalau ada tadi bilang Bang Andi mau pertanyaan atau apapun boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti akan dijawab. Nanti kita jawab. Boleh. Oke, Bang, yang terakhir nih Bang. Biasanya kalau bintang tamu itu ngomongnya kayak gini Bang. Jangan lupa terus saksikan M-Trail Podcast. Bukan lagi Cekadot. Oke, jangan lupa terus saksikan. Jangan lupa terus saksikan. M-Trail Podcast. Bukan lagi Cekadot. Oke. Astagfirullahaladzim. 1, 2, 3. Jangan lupa terus saksikan M-Trail Podcast. Bukan lagi Cekadot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Tua Gapat M-Trail Podcast Cekadot. 1, 2, ya. Halo MTL. Semangat lah. M3L. Halo M3. Ya. Halo M3L Mania. Saya Andi Rehan. Jangan lupa like, share, and subscribe MTL Podcast. Bukan lagi Cekadot. Ulang. Apa sih, Pak? Oke, 1, 2, 3. Halo M3L Mania, saya Andi Jigo. Jangan lupa like, share, and subscribe M3L Podcast. Bukan lagi Cekadot. Tua Gapat M-Trail Podcast Cekadot.